cara belajar mungkin nggak jauh berbeda, tapi yang membedakan itu adalah yang pertama adalah engagement gitu, engagement antara kedekatan antara tentornya kemudian dengan siswanya, sehingga siswa itu ngerasa ada rasa kekeluargaan karena satu hal mungkin kalau belajar tanpa ada kedekatan gitu kan, ini kan tentunya agak menyulitkan. Siswa itu merasa bahwa dia belajar itu seperti di rumah sendiri gitu ya, artinya karena kalau seperti di rumah sendiri artinya ada rasa nyaman untuk belajar sehingga dengan mudah bisa menyerap pembelajaran yang diberikan itu dengan baik. Itu sih yang saya rasakan, karena memang kalau melihat profil anak saya ini kan lulusan pondok gitu ya, jadi memang secara jujur bahwa pendidikan eksaknya itu sangat minim sekali, karena lebih banyak mungkin 80% itu bidang agama. Jarang banget gitu loh kalau anak pondok ya, dalam hal ini anak gontor, walaupun ada beberapa yang saya tahu itu tapi swasta gitu loh Mbak. Artinya kalau swasta kan mungkin ya bukan mengecilkan perguruan tinggi swasta gitu kan, tapi tingkat kesulitan dan lain itu kan berbeda gitu ya, ketika di mana itu yang menjadi goals kami sekeluarga gitu. Untuk karena anak saya waktu masih pengabdian di Gonton, tapi saya karena masih setahun lebih, mungkin saya orang pertama yang daftar untuk tahun berikutnya gitu kan, saya DP dulu untuk tahun depan gitu, seperti itu. Jadi memang tahu awalnya itu memang justru dari Instagram gitu. Saya nggak tahu bimbingan belajar yang mana yang bagus, tapi karena memang waktu itu ada kakak kelasnya yang ternyata masuk ke sana dan berhasil, ini yang membuat motivasi. Dan ketika anak saya sudah terlibat menjadi siswa SEC, itu yang saya rasa bedakan gitu. Jadi kedekatan dan kekeluargaan itu menurut saya jauh lebih penting, karena kalau kita ingin memenangkan sesuatu kan ya dapatkan dulu hatinya gitu kan. Artinya ketika anak-anak sudah merasa dekat dengan tentornya, dianggap seperti keluarga, tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, kalau ada hal tertentu bisa sharing, ini yang membuat anak itu merasa nyaman untuk belajar seperti itu. Jadi tidak terbebani, karena banyak hal ya, contoh kasih dulu, anak saya yang pertama ikut salah satu, ya memang tidak intens, tapi setahun itu saya ikutkan, ya seperti membosankan versi anak saya, jadi juga tidak sepenuh hati menjalankan. Itu sih yang saya rasakan Pak. Satu lagi tuh yang menurut saya baik ya, artinya yang mungkin perlu diinikan, mungkin nggak ada yang saya nggak ngerti ya bimbingan lain itu ada kayak pembekalan rohani gitu kan tiap pagi orang ya, menurut saya itu sangat baik gitu loh ya, artinya ketika anak dituntut untuk mengejar cita-cita tapi tidak melampaui basic dari agamanya gitu ya, karena pendekatan agama itu juga menurut saya sangat penting sekali gitu ya. Jadi memang doa juga salah satunya. Jadi itu yang saya rasakan juga, ini beda nih bimbingan belajar ini gitu kan, dengan satu lagi memang dari semua itu adalah rasa kekeluargaannya gitu kan ya, kekeluargaannya yang menurut saya ya sangat tinggi sekali gitu ya. Itu jadi anak itu walaupun setahun di sana mungkin nggak pernah pulang gitu kan ya, sampai ini nggak pernah pulang sampai program ini selesai, tapi merasa dia mempunyai keluarga yang lain gitu ya, teman-temannya yang dekat, kemudian mentor-mentornya, tentornya itu sangat kekeluargaan sekali, sangat perhatian, tidak hanya ngurusin ini loh kamu harus belajar ini nih, tapi ada sisi lain yang mungkin disentuh juga. Nah itu yang membuat SSC jadi berbeda mungkin. Kalau saya lebih senang yang karantina gitu kan, artinya kalau intensi datang pulang masih banyak hal yang membuat terdistrak gitu ya, mengganggu gitu ya, entah nanti apalagi zaman digital seperti ini kan, HP, game dan lain-lain gitu kan. Kalau di sana kan HP jam 10 harus dikumpulin gitu kan, seperti itu. Jadi nggak ada waktu untuk hal-hal yang di luar itu. Artinya memang benar-benar intensif mungkin fokus, tapi fokusnya masih ada gangguan lain. Ketika dia pulang kita nggak tahu gitu kan apa yang dilakukan anak itu di rumah gitu kan, apa yang dilakukan ketika di kamar, di ini kita nggak pernah tahu. Tapi ketika dalam lingkungan yang 24 jam dia di karantina dengan lingkungan yang sama, teman yang mempunyai tujuan yang sama, goals yang sama, tentunya ini kan menjadi motivasi lain gitu kan, tambahan motivasi lain gitu. Jadi kalau ditanya apakah karantina atau intensif,
ya saya sih lebih sejujurnya lebih memilih karantina gitu kan, seperti itu.